bahwa ini yang diserahkan ini ternyata ada kekurangan-kekurangan oleh pra peradilan, diputus pasal ini salah, nggak punya bukti permulaan lah, itulah ditarik sebagai bukti termohon karena sekarang di pasal 75-76 itu ada bagaimana jaksa ketika menyusun dakwaan diberikan kesempatan. Nah sekarang agak sedikit berbeda kan, kalau dulu hanya sekedar 7 hari sebelum hari sidang untuk melakukan perbaikan, tetapi sekarang diberikan sekali, ada keberatan disampaikan, dirubah dulu sebelum, kalau masih keberatan juga baru diputuskan setelah. Ada proses yang baru sekarang ini, dan menurut 361 huruf D ini akan diproses. Jadi di sini sebagai turut termohon jaksa sama sekali tidak dibebani atau disalah-salahkan, tidak ada. Apalagi tidak melakukan penahanan, itu luar biasa. Saya salut sekali. Ya, demikian. Selanjutnya ahli mengacu pada asas dominus litis dan ketentuan pasal 69 Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang KUHP. Penuntut umum adalah pengendali perkara tunggal yang diberi mandat konstitusional untuk melimpahkan perkara ke pengadilan setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Apakah menurut teori hukum acara pidana lembaga pra peradilan memiliki wewenang yuridis untuk mengintervensi, melarang atau membukukan kewenangan aktivitas penuntut umum tersebut dalam melimpahkan berkas perkara? Jadi sebenarnya yang dilarang itu bukan melimpahkan berkas perkara. Jadi undang-undang telah mengatur, ada norma hukumnya pasal 169 ayat 1 huruf E. Di sana perkara pokok tidak boleh disidangkan, itu adalah kebalikan dari pasal 82 ayat 1 huruf C dan huruf D. Huruf D. Huruf C nya 7 hari. Nah, jadi sekarang ini kebalikan, kita dulu begitu. Jadi masalahnya bukan apakah pra peradilan boleh memerintahkan benar. Pra peradilan adalah lembaga pengadilan, boleh membuat satu putusan. Jelas. Kalau yang namanya turut termohon sudah masuk ke dalam ditarik dalam permohonan ini, menjadi kewajiban turut termohon untuk patuh dan tunduk pada putusan ini. Karena irah-irah dari putusan adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Hakim adalah wakil Tuhan di sini, harus dipatuhi, harus dipatuhi putusan. Ini jawabannya bagaimana? Apakah pra peradilan sudah? Pertanyaan kan intinya begini, apakah pra peradilan itu boleh mengintervensi dalam bukan ini? Dengarkan dulu, dengarkan. Saya tahu saudara bersemangat sekali. Baik. Ya, benar ya. Apakah pra peradilan itu boleh mengintervensi dalam bentuk melarang melimpahkan perkara? Itu pertanyaannya kan? Saudara tadi jawab, sebetulnya KUHP itu bunyinya bukan melarang pelimpahan, tetapi sepanjang pra peradilan itu masih diperiksa, pemeriksaan perkara pokok belum boleh dilaksanakan. Kan begitu? Betul. Artinya, bagaimana jawaban saudara? Tidak ada larangan melimpahkan. Tidak ada larangan melimpahkan. Jadi pra peradilan tidak boleh mencampuri putusan pelimpahan itu, begitu? Bukan. Oh bukan. Sekarang sampaikan jawaban saudara. Kalau seandainya, mohon maaf ya mulia, kalau dimohonkan kemudian pra peradilan mengabulkan, melarang pelimpahan itu, sesuai azas res judicata pro veritate habitur, setiap putusan pengadilan harus dianggap benar. Berarti boleh menurut saudara? Boleh, kalau mau. Oke, kita lanjut Pak. Saudara Ali, jika sebuah dugaan tindak pidana memiliki tembus delikti di bulan April tahun 2025 saat KUHP lama masih berlaku, namun proses penegakan hukumnya berjalan di tahun 2026, yaitu saat KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 2023 sudah berlaku efektif, manakah yang lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka? Apakah penegak hukum langsung menebak satu undang-undang atau mencantumkan kedua pasal tersebut demi membuka ruang penerapan asas transitoria tadi, yaitu asas lex favoreo pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 2023, agar hakim di sidang pokok dapat memilih aturan yang paling meringankan bagi tersangka? Baik, apabila terjadi
adanya perubahan undang-undang, maka kalau sudah dinyatakan dicabut, ya nggak boleh digunakan lagi. Tetapi ancaman hukumannya itu sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1 ayat 2 KUHP lama dan sekarang pasal 3 ayat 1 KUHP baru. Ya, diberlakukan yang lebih ringan, bukan berarti secara formalitas tetap menggunakan undang-undang yang lama, tetapi maksud substansinya, keringanannya. Kalau ancamannya dulu hanya hanya 6 bulan, sekarang jadi 1 tahun. Nah, yang digunakan yang 6 bulan. Tapi formalitasnya mengikuti aturan yang baru, ketentuan yang baru, tidak campur aduk. Demikian. Jadi ini harus dipahami gitu. Karena lex speculeo itu adalah untuk kepentingan si terdakwa. Jadi bukan formalitas yang diutamakan, itu adalah esensinya. Jadi tuntutannya nggak boleh lebih berat, putusannya juga nggak boleh lebih berat dari aturan yang menguntungkan. Ya, demikian. Saudara ahli, berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, melimpahkan perkara ke pengadilan setelah tahap 2 adalah mandat dan kewajiban hukum selaku pemegang asas dominus litis yaitu JPU. Secara doktrinal, apakah ada satu saja Pak celah hukum atau instrumen di dalam KUHP baru itu yang memberikan wewenang kepada hakim pra peradilan untuk mengeluarkan perintah, larangan atau injunction guna membekukan kewenangan atributif negara tersebut, penuntutan tersebut? Jadi begini, Tadi saya sudah jawab pendapat, tapi ya sekarang ditanya dasar doktrinal ini pendapat ahli. Kalau sudah mengetahui ada pendapat ahli, ini doktrin yang ditanya ya. Doktrin itu pendapat ahli. Pendapat ahli yang lain berarti. tadi saya sudah jelaskan ada azas yang mendasari. Res judicata pro veritate habitur. Setiap putusan pengadilan, mau dibilang salah, mau dibilang benar, tidak peduli, itu adalah aturan yang harus ditaati. Itu adalah hukum. Itu aja. Baik, yang mulia, saya lanjut Pak. Saudara ahli, mari kita bedah pasal 158 Pak, ayat 158 Undang-Undang 20 tahun 2025 yang merinci secara limitatif apa saja yang menjadi dari objek pra peradilan tersebut. Ya. Bisakah saudara ahli tunjukkan di dalam ayat pasal 158 tadi atau huruf mana di pasal tersebut yang menyatakan bahwa berkas perkara penyidikan atau surat P21 penuntut umum merupakan objek yang dapat dinilai sah atau tidak sahnya oleh hakim pra peradilan? Jadi begini, kalau tadi melimpahkan berkas perkara itu adalah suatu tindak lanjut. Jadi bukan yang menjadi subjek itu bukannya dominus litis, tapi dia sebagai turut termohon. Kalau di perdata kan turut tergugat. Jadi Pertanyaannya begini, berkas penyidikan itu ya, bisakah ditunjukkan di dalam pasal 155 itu dia adalah salah satu objek pra peradilan? Itu kan maksudnya. Itu dijawab saja. jadi begini, saya harus jelasin yang mulia. Ruang lingkup atau objek pra peradilan itu bukan pelimpahan. Itu tidak melawan hukum, tetapi dimohonkan kepada hakim, kepada turut termohon supaya tidak melanggarnya pasal 163 ayat 1 huruf E. Itu kan supaya kalau namanya orang memohon kan boleh yang mulia. Dikabulkan apa tidak silakan, tetapi boleh dimohonkan. Nah, kalau sekarang dimohonkan dikabulkan, yang menjadi aturan harus dipatuhi, dan turut termohon adalah wajib mematuhi dan tunduk pada putusan hakim. Jawabannya boleh-boleh saja. Permohonan boleh. Soalnya dari ahli mengatakan tidak diatur Pak. Kalau tidak diatur ngapain dimohonkan Pak ahli, saudara ahli? Itu aja pertanyaan saya. Itu bukan objek. Saya lanjut ya. Itu bukan objek Tidak soalnya. bisa didebat ya. Siap. Pendapatnya demikian, saudara tidak sependapat. Siap yang mulia. Saya lanjut. Tadi Pak, Saudara ahli, berdasarkan pasal 61 dan pasal 62 Undang-Undang 20 tahun 2025, Undang-Undang memberikan kewenangan eksklusif kepada penuntut umum untuk menguji, menilai, dan menyatakan berkas perkara hasil penyidikan itu lengkap atau tidak. Kalau jika pemohon meminta hakim pra peradilan menilai sah tidaknya hasil penilaian berkas tersebut,
apakah menurut ahli itu bisa mengganggu atau mengacaukan sistem pembagian kekuasaan atau check and balances dan bisa mengambil alih fungsi jaksa penuntut umum? Tidak. Jadi tidak ada masalah kalau dimohonkan. Seperti tadi ini sudah jelas sekali. Fungsi pra peradilan adalah pengawasan, bukan mengambil alih fungsi dominus litis. Bukan kemudian diambil alih, kemudian pengadilan lah yang melakukan tugasnya. Nah, di sana kan dicek misalnya ada masalah dengan pada saat pelimpahan atau penyataan P21. Bisa diajukan bahwa P21, setahu saya P21 tidak dibagikan kepada tersangka, sehingga tersangka juga tidak bisa mengajukan permohonan pra peradilan berdasarkan P21. Namun kalau ditanya seperti ini, ya, pengadilan hanya melakukan fungsi pengawasan horizontal, memutus adanya abuse of power tidak. Jadi jangan salah, bukan mengambil alih, tetap yang namanya fungsi dan tugas dari dominus litis tetap pada jaksa. Demikian. Satu lagi yang mulia, bagaimana jika hakim pra peradilan memutus demikian, Pak? Ya, kalau seandainya hakim memutus demikian, ya wajib patuh dan tunduk pada putusan. Seperti azas tadi yang saya sudah sampaikan, res judicata pro veritate habetur, harus dipatuhi. Mau salah mau benar. Terima kasih. Waktunya saya